Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk minggu depan tanggal 29 Juni 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya ini disclaimer. Untuk keputusan buy sell ada di tangan masing-masing ya. Ini hanya analisa aja, bisa jadi analisa yang kita berikan itu berbeda dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya kalau ada masukan juga buat belajar bareng-bareng. Oke, yang pertama ini kita akan cek dulu untuk kondisi indeks IHSG dalam minggu ini nggak terlalu bagus. IHSG minggu ini cenderung merah ya, dan asingnya juga keluar. Untuk harga sahamnya hari Jumat lalu ditutup minus 1,72%, dan untuk minggu ini untuk IHSG turun sebesar 4,55% ya dari hari Senin sampai Jumat lalu. Setelah minggu sebelumnya itu mencoba break gagal di atas 6360-an, tapi malah minggu ini lanjut turun. Jadi ini secara teknikalnya nggak bagus, belum bagus ya. Terlepas dari itu, kalau lihat kondisi global sih sebenarnya cukup cukup optimis ya untuk pasar saham. Bukan hanya Indonesia aja sih secara globalnya. Cuman hari Jumat lalu entah kenapa ya banyak indeks-indeks utama turun cukup dalam. Nikkei, Kospi ini turun dalam banget ya. Nikkei 4%, Kospi 5%, dan kalau kita cek untuk indeks Amerikanya terakhir buka itu kemarin juga ditutup merah semua. Tapi kalau kita lihat di sini untuk harga komoditas utamanya itu turun seperti emas ya. Emas ini berada di support di kurang lebih 4.000-an ya, 4.000, 4.100 pas video ini kita buat hari weekend, hari Sabtu. Harga emas ada di level 4.096 USD per troy ounce. Jadi ini dah di area support ya untuk XAU. Ini kalau emas sampai jebol di bawah 4.000 ya sempat jebol sih kemarin ya. Tanggal berapa itu? Sempat jebol di bawah 4.080, dan ini mantul naik nguji resist. Kita lihat aja untuk minggu depan hari Seninnya gimana. Kalau harga penutupan emas 4.090 itu di resistennya ya. Jadi kalau misal minggu depan hari Seninnya langsung merah, berarti semoga aja untuk emas mulai bergerak turun di bawah 4.000 ya, semoga aja sih seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk indikator ekonomi Amerika yang perlu kita pantau untuk minggu depan ya, ini non-farm payroll ya, yang paling pasti data pengangguran sama non-farm payroll. Ini biasanya cukup hectic, market cukup volatile, jadi teman-teman yang mau trading buy news bisa pantau besok tanggal 2 Juli ya. Untuk apapun yang ditransaksikan dengan USD biasanya cukup volatile. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita cek untuk harga minyak. Ini juga minggu ini ditutup di bawah 60, di bawah 70 USD per barel untuk WTI-nya. Ya, turun 3,7% untuk kemarin Jumat. Jadi untuk crude oil cukup bagus untuk sentimen ke pasar saham ya. Secara teknikalnya untuk harga WTI ini kita lihat udah turun cukup dalam, dan untuk target penurunannya mudah-mudahan bisa ke 64, 63 untuk minggu depan kalau sentimennya mendukung ya, karena ya cukup di harga 69 ini ya udah relatif di murah, tapi nggak murah-murah banget gitu. Normalnya ya ya amannya ya di angka level 60-an lagi ini. Ya kita percaya aja supaya bisa makin murah untuk minyak crude oil ya. Jadi siapa tahu dengan turunnya harga minyak mentah dunia, harga BBM juga mengikuti Pertamax ya. Oke, itu untuk harga minyak. Selanjutnya kita akan cek untuk harga cryptocurrency Bitcoin ya. Bitcoin pas video ini kita buat ini masih running trade terus, nggak ada liburnya, ada di level 60 USD per coin. Jadi ini udah di support, bener-bener di support. Kok crude oil lagi? Bitcoin turun, ini kan di support, tinggal kita lihat aja untuk hari ini atau pantau level ini. Sorry, berapa ini?
59.000 ya. Ya dia di level-level sekarang ini area support kuat untuk Bitcoin. Jadi kalau teman-teman mau berspekulasi buy open di support, ya ini support ya hari ini. Resikonya gimana ya kalau jebol support disertai distribusi yang cukup kuat oleh sellernya, itu bisa makin dalam dan target penurunannya itu bisa ke level, kita cari target support selanjutnya untuk Bitcoin kalau misal lanjut bearish ya, itu supportnya ada di 54.000. Apakah siap buat nahan floating loss ke level itu? Ya kalau siap di hold, tapi kalau nggak siap ya diantisipasi ya, di cut atau gimana. Oke, itu untuk Bitcoin. Nilai tukar rupiah sedikit mengalami penguatan kemarin sebelum market buka ya, mengalami penguatan tapi masih mendekati 18.000 lagi. Selama nggak buat level baru di atas harga tertinggi waktu itu 18.200 sekian ya, mendekati level itu 18.100 sih kalau kita cek di sini, tapi nggak buat level baru untuk nilai tukar kita, itu masih aman ya. Jadi naik-naik melemah technical rebound seperti itu, seperti kemarin minggu ini, itu hal yang wajar selama nggak buat level baru di atas harga tertingginya ini. Tapi kalau buat level baru lagi otomatis lanjut bullish, itu yang agak mengkhawatirkan ya untuk Indonesia. Mungkin seperti itu ya untuk USD IDR ya, kita berdoa supaya minggu depan bisa menguat lagi karena ini udah benar-benar sangat ini ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita, dari BI itu cukup, harusnya sih bisa menguatkan rupiah ya kalau ikuti kemarin beberapa kali menaikkan suku bunganya. Dan ya kalau uang yang beredar di publik makin sedikit karena kebijakan pemerintah itu, ya harusnya nilai tukar kita bisa menguat, dan itu ya harapan kita sih. Oke, itu untuk nilai tukar ya, masih pantau besok sebelum IHSG buka gimana kondisi global dan nilai tukarnya. Kalau untuk transaksinya sendiri, IHSG di distribusi asing cukup banyak untuk minggu ini. Ini kita cek dari tanggal 22 ya, hari Senin ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing ini masih cukup banyak. Bisa kita lihat bareng-bareng Bank Mandiri, Bank BRI. Bank Mandiri net sell 950-an M. Kemudian Bank BRI net sell 405 M, TPIA net sell 272 M, emas ADI ya jadilah saham-saham yang didistribusikan oleh asing untuk minggu ini. Tapi asing masih masuk di BCA ya, salah satu saham utama IHSG. Jadi kalau leadernya udah mulai nggak didistribusi, itu ya paling nggak ini sih, IHSG bisa apa ya, minimal bearishnya selesai gitu ya. Trend bearishnya semoga aja sih seperti itu ya. Kita pantau untuk minggu besok. Kalau harapan saya ya harapan, kalau pastinya ya nggak tahu ya. Pastinya ya lihat besok gimana kondisi market. Harapannya bisa naik lagi, nguji resistnya di 6370, break di atas itu mulai bullish. Ya. Tapi kalau malah turun buat level baru di bawah 5.300, itu nggak tahu ya kondisi Indonesia separah apa itu kalau bisa jebol lagi di bawah 5.000. Bahkan untuk IHSG kalau sampai ke 4.600, itu kemungkinan rupiah tembus itu 18.000 sekian, itu buat level baru lagi. Jadi nggak usah muluk-muluk sampai ke 22.000, 25.000. Buat level baru di atas 18.200-an itu kemungkinan IHSG bisa turun di bawah 5.500. Jadi berdoa aja yang baik-baik ya. Oke, itu untuk IHSG. Kita langsung cek aja ya ke saham yang pertama. Ini hanya gambaran umum aja. Untuk saham yang pertama, kita akan lihat untuk perbankan dulu, BBCA yang oh ya, kita belum lihat untuk transaksi IHSG kemarin Jumat tanggal 26 gimana. Tanggal 26 yang paling banyak diakumulasi oleh asing itu BBCA dan cukup banyak 429 M ya. Jadi semoga aja ini tanda yang cukup bagus untuk IHSG beberapa waktu ke depan ya, karena hari Jumat kemarin ya ini, walaupun IHSG-nya merah tapi asing percaya masuk
investor asing di saham BBCA sebanyak 429 M. Harganya juga naik cukup tinggi, kemarin Jumat naik 2,49%, setelah sebelumnya itu uji support di 5.900 ya. Jadi yang kemarin khawatir ketika di pucuk buat entry ya kemarin itu entry di support ya, dan untuk area support resist ini enggak. Walaupun minggu ini kita jarang update ya, tapi masih sama seperti video terakhir kita buat ya. Untuk area support-supportnya itu bisa diperhatikan di area-area situ. Seperti kemarin mantul di area support, kalau teman-teman tak entry buy ya lumayan langsung floating profit beberapa persen. Kalaupun minggu depan itu merah ya tinggal diamankan aja kalau mau untuk trading, tapi kalau untuk investasi jangka panjang ya semoga ini IHSG membaik, asing juga mulai masuk lagi ini di BBCA, dan kalau naik target price-nya di 6.550 lagi untuk BBCA. Ya pantau level ini aja untuk minggu depan, semoga bisa nyentuh level ini. Oke, itu untuk Bank BCA ya. Kita lihat untuk lebih detailnya gimana transaksi BBCA hari Jumat lalu. Tanggal 26. Ini kita lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang masuk ada YU 241 M, kemudian ZP 156 M. Dibandingkan yang keluar ya jauh lebih banyak asing masuk ya, yang paling banyak YU. Untuk minggu ini nggak terlalu ini sih, asing nggak terlalu agresif masuknya, nggak seperti minggu sebelumnya. Kalau kita cek dalam 2 minggu terakhir ya, ketika BBCA itu mulai rebound naik, YU yang paling banyak akumulasi, dan sampai Jumat lalu YU masih masuk dengan jumlah yang banyak. Jadi semoga aja harganya dijaga untuk BBCA. Mungkin seperti itu ya untuk BBCA. Lihat di awal market, semoga naik, target price-nya di 6550. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang terdiskon lagi ya. Untuk resistnya di sini di 2.900 dan supportnya di 2760. Ini di bawah 3.000. Jadi kalau teman-teman masuk untuk invest jangka panjang ya nggak masalah ya. Yang penting belinya pakai uang dingin aja untuk level sekarang. Minimal kalau harganya nggak naik-naik, dividend yield-nya tinggi. Mungkin seperti itu untuk Bank BRI ya. Kalau kita lihat BCA udah mulai masuk asingnya dan harganya udah naik lumayan tinggi dari harga bottomnya. Ya malah Bank BRI Mandiri itu yang belum terlalu tinggi itu kemungkinan akan menyusul ya, tinggal nunggu waktu aja. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI ini nggak bagusnya itu masih didistribusi oleh asing. Untuk minggu ini ya. Untuk minggu ini untuk asingnya net sell sebesar 405 M, tapi kemarin Jumat net buy 70-an M. Kalau kita lihat lebih detail, BBRI nggak, hari Jumat lalu hitungannya sih nggak rame-rame banget. Untuk asingnya yang masuk ZP, YU masih agak ini ya, nggak sebanyak di BBCA, tapi paling nggak asingnya udah nggak distribusi di hari Jumat. Ini harganya juga dikasih kesempatan buat turun lagi. Jadi kalau mau masuk untuk jangka panjang nggak masalah, tapi kalau untuk trading, swing, scalping, ya seperti biasanya ya, lihat kondisi market global, nilai tukar rupiah sebelum IHSG buka gimana. Itu bisa buat gambaran. Dan untuk momentum yang perlu diperhatikan untuk entry buy, sell ya area support resist ini. Dan untuk level sekarang supportnya di 2760, resistnya di 2900, break di atas 2900, target price-nya 3020, break lagi, ngejar 3130 lagi. Jadi kalau untuk swing mungkin entry di area sini ya, dengan pertimbangan kalaupun nanti nyungsep masih berani di hold. Entry di area sini ya, nanti target price-nya bisa dipertimbangkan ketika gagal break di atas 3130. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri ini ya ini malah makin menarik lagi ya. Turunnya udah dalam banget dari harga tertingginya waktu itu 4.500-an. Ini udah turun berapa persen. Jadi
yang teman-teman kemarin ketika naik tinggi nggak berani entry, ini udah koreksi 10% lebih ke level 3.990 lagi. Jadi terdiskon lagi untuk BB Bank Mandiri ya, padahal pendapatannya nggak ada masalah, profitnya bagus dibandingkan Bank BCA, malahan pertumbuhan profit menarik di Bank Mandiri ya sampai Q1 tahun ini. Soalnya di Q2 kan belum update. Kita tunggu aja ya, untuk pernya ini balik lagi di 6 kali 6 kalian, kemudian PBV-nya 1,2. Jadi kalau kita bandingkan valuasi Bank Buku 4, Mandiri itu yang paling murah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau disuruh milih ya Mandiri. Kalau disuruh milih yang paling murah ya, tapi untuk naik turunnya potensi profit berapa persen, floating loss berapa persen, potensi yang bakal naik duluan siapa, itu tergantung buyernya. Apakah investornya itu lebih tertarik ke saham-saham punya pemerintah atau ke saham-saham swasta ya. Kalau saham-saham swasta uh, tertarik di situ ya, kemungkinan itu yang akan naik lebih tinggi, walaupun ya itu valuasinya lebih mahal. Tapi yang mau cari aman, Bank Mandiri ini sebenarnya aman sih. Beranilah masuk di sini untuk jangka panjang, yang penting sabar aja. Kalau kita lihat transaksinya, coba Bank Mandiri gimana. BMRI kemarin untuk minggu ini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu Bank Mandiri ya, 900-an M. Dan di hari Jumat kemarin masih net sell kah? Masih net sell ya. Jadi Bank Mandiri itu yang jualan ZP untuk Jumat kemarin. Yang nampung lokal dan didominasi broker-broker retail ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang masuk di Bank Mandiri diberikan kekuatan, ketabahan ya, ketika harganya kok nggak langsung naik ya, harap bersabar, minimal harga sekarang itu dividend yield-nya tinggi lah kalau di hold, apalagi kalau sampai profitnya bertambah untuk tahun ini ya, kemungkinan tahun depan makin menarik untuk dividennya. Mungkin seperti itu ya, bisa buat alasan kenapa mempertahankan saham ini kalau belinya di level-level sekarang. Dan untuk Bank Mandiri sendiri, resist terdekatnya di 4070, 4080, sorry 4060, 4070 ya, kurang lebih area sini. Ini garis putih. Jadi kalau misal minggu besok nggak bisa break di atas itu ya, kemungkinan kalau nggak sideways malah turun. Dan kalau itu terjadi, itu malah kesempatan yang bagus buat dapat harga yang lebih rendah. Dengan catatannya itu kita lihat kondisi Indonesia dulu ya. Kalau untuk kondisi globalnya sejauh ini sampai hari ini itu semakin membaik lah. Bisa kita lihat dari ini, dari harga komoditas utama global, harga crude oil, emas, itu bisa menggambarkan kondisi ekonomi global ya. Kalau untuk ekonomi Indonesia ya, lihat IHSG dan kita bisa lihat sendiri kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri, pantau 4060 aja untuk minggu depan, semoga bisa breakout. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI ya, ini jangan ketinggalan ya, kadang suka kelewat. Untuk BBNI sendiri udah turun juga lumayan dalam dari harga tertingginya waktu itu ketika technical rebound naik ke 3.900-an, dan ini udah turun belasan persen, 16% ke area support. Jadi kalau mau entry, support terdekatnya di sini ya. Kemarin Jumat mantul di area 3230 ya, jadi yang udah dapat harga di level ini, kalau besok naik target price terdekatnya 3370, break di atas itu ngejar 3500. Kita lihat untuk transaksinya bank BNI ya. BBNI tanggal 26 Juni, 26 Juni hari Jumat lalu, hitungannya masih didistribusi ini, tapi distribusinya nggak banyak-banyak banget. Untuk Jumat lalu asing net sell 27M, net sell dan nilai transaksinya nggak terlalu ramai, jadi sebenarnya sepi. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, asing keluar 158M, tapi terlepas dari itu ini harganya udah balik lagi ke area mendekati bottomnya ya. Jadi
Kalau mau entry di harga sekarang Bank BNI nggak masalah sih. Kalaupun nyangkut ya di hold aja, ini PBV-nya 0,7 0,7 kali, PR-nya 5 kalian. eh Ya nggak ada masalah sebenarnya kalau untuk invest pun nyangkut pun berani di hold. Jadi kalau teman-teman mau entry buy di area-area sekarang dengan pertimbangan nanti kalau jebol spot masih berani dipertahankan dengan alasan yaitu saham yang fundamentalnya cukup murah. Nanti target price-nya kalau swing itu bisa taking profit di area-area 3.900-an dengan potensi profit ya belasan persen itu. Ya kalau untuk jangka panjang lihat sikon situasi kondisi kemungkinan buat nutup gap itu sangat mungkin ya di harga 4 ribuan. Bahkan kalau rupiah bisa membaik lagi ya bisa IHSG bisa buat level baru lagi ya kemungkinan BBNI juga sangat berpotensi buat backer. Tapi ya itu lihat sikon situasi kondisi kita ikuti perkembangannya gimana jangan gegabah karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Hanya bisa menganalisa dan mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, mungkin seperti itu untuk BBNI. Pantau ini aja untuk minggu depan. Semoga bisa break di atas 3360 70-an ya. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Kita bahas perbankan dulu. Next besok atau kapan nanti kita akan bahas yang lainnya. Oke, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Disclaimer.